wabarakatuh. Kami dari Prodi Bimbingan dan Konseling UHAMKA semester 4 kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri, Natasha Java Jaya Putri, dan saya Luna Nadia. Saya Sinja Wanderi. Di sini kami sedang berada di SMP 31 Jakarta untuk pemenuhan tugas mata kuliah Islam Disiplin. Alhamdulillah kami telah melaksanakan wawancara dengan guru BK dan guru pendidikan agama Islam terkait kurikulum serta pembelajaran pendidikan agama Islam di SMP Negeri 31 Jakarta. Keep on watching! Kalau untuk struktur organisasi, untuk organisasi sekolah ya radio kepala sekolah, wakilnya untuk wakil kurikulum parjo, siswanya makami, wakil sarana paksanya di Sarahayu. kalau terkait visi dan misi sekolah Karena visi dan misinya baru dirancang dan juga penerapan. Dan saya ada banyak kurikulumnya kalau sudah siswanya kalau pun ada saya sebenarnya ada poin tertulis yang tertulis tadi di bilang cara berpakaian harusnya sampai sampai hari bukan terus aliran kalau di depan itu ada yang jadi sebenarnya ada cuma kan ini berbeda jadi banyak yang tadinya ada tentang isu lingkungannya jadi sekarang belum ada. kalau untuk terkait kurikulum di sini Kalau kelas fisiknya sudah kurikulum ya. Kelas pokoknya kelas 7 itu sudah kurikulum ya. Tapi kelas 8 dan 9 masih kurikulum kelas. Kurikulum ini. Pembelajaran itu sebenarnya sih hampir sama ya, cuma di rumah itu kan merdeka itu bebas, jadi kebebasan siswa itu berkreasi, berinovatif, sama sih sebenarnya di Kurtias juga. Ya cuma di Burma itu lebih dominasi muridnya yang mandiri ya, lebih mandiri ya, karena kalau di Kurmer itu udah ada P5 kalau tidak salah. Di P5 itu profil pelajar Pancasila yang bercirikan kepada gotong royong, mandiri, bernalar kritis, terus apa gitu yang lupa deh. Ada P5 itu. Ya, dan salah satunya gotong royong, bernalar kritis, beriman dan berakhlak mulia. Pertama beriman dan berakhlak mulia, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, satu lagi apa saya lupa. Kalau untuk kegiatan-kegiatan yang menunjang kurikulum pembelajaran pendidikan agama Islam ya Ibu ya, itu untuk mata pelajaran di sini itu hanya pendidikan agama Islam atau ada yang lain Ibu yang masuk ke dalam pendidikan agama Islam?
Maksudnya yang dalam kurikulum Merdeka, semua mata pelajaran sih mendukung. Semuanya ada yang kemarin terakhir kita laksanakan Market Day, itu ada kegiatan Market Day. Nanti nextnya mau ada kegiatan project, gimana kegiatannya? Biasa Iya, Market Day juga. Cuman dikolaborasi sama perpisahan kelas 9. Kalau untuk kesinambungan ekskul yang ada di sekolah, kegiatan ekskul yang ada di sekolah menunjukkan kepada pelajaran agama Islam, salah satunya marawis. Ya, kaligrafi. Terus ujian-ujian praktek, misalnya sholat 5 waktu, praktek sholat jenazah, dan lain-lain. Lalu nilai-nilai keislaman yang ditanamkan kepada siswa SMP 31 ini apa aja sih? Itu yang sama dengan P5 yang tadi saya sebutkan. Beriman dan berakhlak mulia, bisa bergotong royong, bisa mendiri, bisa Sholat subuh berjamaah, dan hari ini kan ada Jumat ya, hari Jumat maksudnya sholat Jumat di berjamaah sekolah. dengan keputrian. Ada juga yang perempuannya keputrian. Ada keputrian juga. Ada hari Jumat. Kalau keputrian itu biasanya yang putri-putri itu ngapain aja? Setiap Jumat itu keputrian, jadi kelas hanya 2 kelas bergantian karena memang kapasitas tempatnya. Ada materi-materi tertentu, biasanya materi-materi tentang sekitar kewanitaan dan sekitar yang masih kegiatan Islami kan, kegiatan aktivitas Islami. Lanjut. Pengimplementasian nilai-nilai keislaman siswa di SMP 31 ini ada nggak? Pengimplementasian nilai-nilai keislaman. Itu tadi yang sudah dijelaskan sama Bu Dinda. Kita ada kegiatan sholat zuhur berjamaah, kita ada sholat Jumat berjamaah di sekolah, terus keputrian yang isi materinya itu tentang kewanitaan, ya pasti kewanitaannya tentang Islam. Disebut dengan fikih wanita. Wanita kan banyak ya, tentang menstruasinya, tentang bagaimana cara berhijab, kebersihan ketika mandi besar setelah men, dan lain-lain ya. Tuh, implementasinya rata-rata di 31 itu yang putrinya memakai hijab. Pasti diikuti semua seluruh. Ya, tuh. Apalagi itu wajib itu berhijab, wajib sebagai muslim putri itu di hari Jumat. Meskipun masih ada yang Senin Selasa masih ada yang belum pakai hijab ya, belum sempurna. Karena memang dari dinas juga tidak diwajibkan. Tapi alhamdulillah hampir 90% anak kami berhijab dan diwajibkan di hari Jumat. Kalau dari cara guru SMP 31 ini menciptakan pembelajaran yang religius itu bagaimana Ibu? Ya, dulunya Saat mulai belajar, saat selesai belajar itu berdoa biasanya kepada yang guru, selalu mengingatkan saat bertemu dengan guru itu mengucapkan salam. Pembelajarannya dibiasakan mengucapkan salam. Alhamdulillah setotal ada 10 pertanyaan dari kami yang sudah terjawab. Sekali lagi kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu yang sudah menyempatkan waktunya. Adakah tips dan trik atau pesan-pesan untuk kita Ibu sebagai mahasiswa, apalagi pendidikan gitu ya? Apa ya? Mungkin Umi kali banyak pengalaman. sama lah. Pesannya apa ya? Pesan untuk menjadi guru itu memang harus sabar ya, sabar, ikhlas, dan semuanya diserahin tawakal sama Allah.
Ya, itu sabar tadi. Kalau kita nggak sabar, mungkin emosi dan akal pikiran kita kan lebih, terkadang emosi yang lebih tinggi. Jadi kalau kita punya sabar, itu bisa balance, bisa seimbang. Nah kalau udah dari sabar, insya Allah kan pasti kita ada ikhlas. Susah untuk menjangkau keikhlasan itu. Dan kan kata ikhlas, kata sabar saja susah banget kita terapkan. Tapi kita berusaha. Semua itu berproses, ya. Nah, jadi untuk menjadi guru, ya salah satunya sabar tadi. Insya Allah kalau udah sabar, yang lain ngikutin. Begitu saja sih. Mungkin dari Budi sabar. Sebenarnya sabar karena kan balik lagi manusia kan unik ya, semuanya beda-beda. Jadi kita tidak bisa menghadapi manusia antara manusia satu sama manusia lain tuh sama karena manusia unik. Jadi yang satu mungkin bisa biasa aja, tapi yang satu spesial jadi harus lebih tambahan. Gimana ada lagi? Udah cukup. Terima kasih banyak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ibu, saya Cynthia dari Indonesia. Kami dari siswa FKMK gitu. Di sini kami untuk ingin mewawancara gitu untuk ibu dan juga bapak terkait kurikulum dan penerapan agama Islam di sini. Oke, mungkin untuk pertanyaan pertama, bagaimana sejarah berdirinya SMP Muhammadiyah? Untuk SMP Muhammadiyah 8, kita itu berdiri sejak 1953 ya Pak Rizky ya. Jadi dulu itu kita bertempatnya di Limau. Kita gabung dengan SMP Muhammadiyah 9. Waktu dulu di Limau itu deket yang UHAM Kalimau itu kan. Kan, nah itu kan UHAM Kalimau. Di sebelah sananya tuh ada sekolah itu namanya Limau gitu ya, Limau SMP Muhammadiyah 9 Limau. Terus kita itu dulu konsep sekolahnya itu pagi sama siang. Jadi Muhammadiyah 9 di pagi, Muhammadiyah 8-nya siang. Karena kan siswanya waktu itu masih sedikit ya. Setelah beberapa tahun akhirnya memutuskan untuk pindah. Yang 9 itu di Limau, yang Muhammadiyah 8 kami akhirnya berdiri sendiri. Yang biasanya kan memang kalau konsep sekolah Muhammadiyah itu pasti ada dari SD, SMP gitu kan, sampai SMA itu pasti kan gabung dalam satu komplek. Tapi karena kita itu dalam majelis dikdasmen ada apa namanya 2 SMP, akhirnya kita pisah gitu. Jadi untuk jangkauan Kebayoran Baru dan sekitarnya mungkin bisa sekolah di sana SMP Muhammadiyah 9. Untuk Bintaro karena kita kan deket-deket Tangerang Selatan ya, Bintaro, Tanah Kusir atau yang daerah-daerah Kebayoran Lama bisa sekolahnya di kami di SMP Muhammadiyah 8. Dan kami juga walaupun sister school gitu ya, kita punya branding berbeda. Jadi sesuai dengan kebutuhan konsumen, kalau mau digital classroom yang lebih hebat di Muhammadiyah 9, kalau kita itu memang pengembangannya itu khusus di talent. Jadi kita bukan cuma SMP Muhammadiyah 8 aja, tapi kita punya brand yaitu School of Talent. Nah, kita itu bukan cuma belajar akademik biasa aja, tapi anak-anak tuh wajib punya talent yang masing-masing. Nanti sebelum anak-anak pilih talent apa, biasanya ada konseling dulu sama BK melalui psikotes gitu kan. Jadi kita tahu pengembangan anak itu minatnya di mana, setelah itu kita wadahi. Jadi kita belajarnya seperti itu. Dan talent inilah yang menjadi goals kita gitu. Jadi anak yang masuk sini setelahnya tuh tahu dia mau ngembangin apa lagi gitu. Kalau misalkan di sini dia dalam coding ya, karena kan sekarang lagi marak teknologi yang terbaru gitu ya. Jadi coding ini jadi salah satu unggulan juga di sekolah kami. Jadi setelah misalkan lulus dari sekolah kami, ya kami harapkan masuk ke SMA yang juga ada codingnya, SMK yang sudah ada codingnya juga gitu ya. Jadi selaras lah sampai dengan nanti dia
kuliah, misalkan mau ambil informatika gitu ya, atau teknik apa segala macam, jadi dia udah nggak bingung gitu sih lebih kalau sekolah kami. Kalau visi dan misi dari sekolah ini apa sih? Kalau visi kita lebih secara global itu sebenarnya pakai bahasa Inggris ya Pak Rifki. Agak sulit. Committed to Islamic education and talent achievement, itu visi secara besar ya. Jadi memang kita komit sebagai sekolah Islam itu buat mengedepankan akhlaknya pertama secara keislaman, dan juga tadi talent-talentnya. Jadi bukan cuma kita fokus ke agamanya aja, tapi talentnya juga. Jadi sisi dunia akhirat lah kita dapat, itu visi besarnya gitu. Seimbang. Kalau untuk struktur organisasi di SMP 8 ini gimana? Kita ada ketua majelis ya pasti, karena Muhammadiyah itu kan yayasan gitu. Jadi ibaratnya ada ketua yayasannya, kalau kita manggilnya sih ketua majelis Dikdasmen, PCM Kebayoran Baru, karena kita walaupun tempatnya di Kebayoran Lama, ya kita nginduknya di Kebayoran Baru gitu. Jadi ada ketua majelis atau ketua yayasan, setelah itu kepala sekolah, wakil, beserta staff. Jadi ada staff pengembangan sekolah, kemudian setelah itu baru nanti ada guru-guru, dan ada IPM juga ya Pak ya. Jadi IPM itu Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Kalau di sekolah biasa OSIS. Iya, kalau mahasiswa IMM. Nah iya, kalau sekolahnya itu IPM. Jadi gitu. Kita strukturnya dari guru, terus nanti ke siswa juga ada lagi struktur organisasi IPM gitu sih. Kalau untuk peraturan dan tata tertib sekolah ini apa aja? Boleh satu kali. Kalau peraturan sama tata tertib sih banyak. Mulai dari terapi guru, terus kedisiplinan, kayak misalnya kita masuk itu jam 6.30, kita mulai masuk 6.30, terus ada yang namanya kita kegiatan itu kan setelah masuk nggak langsung belajar, tapi kita juga diawali sama sholat duha. Itu ada tata tertibnya, ada poin plus sama ada poin minus. Misalnya anak-anak berbuat kesalahan kayak melanggar peraturan yang memang sudah dituliskan di buku tata tertibnya, ada buku tata tertibnya seperti ini. Jadi ada bobot poin yang bisa mereka capai dari situ. Kalau dia aktif dalam kegiatan-kegiatan kayak aktif di PM, aktif di kegiatan sekolah yang lainnya, dia bisa dapat poin plus. Dan begitu pun sebaliknya, kalau misalkan dia berbuat kesalahan, dia juga dapat poin minus. Tapi ada punishment sendiri nggak tuh? Kalau punishment sih paling kita proses, kita panggil ke ruang BK. Kalau memang misalkan masalahnya udah terlalu berat ya, itu kita panggil orang tua. Panggil orang tua, kita bicara sama orang tua, kita cari jalan keluar sama-sama. Jadi kita bisa menghandle anak-anak selama di sekolah, dan kita juga minta bantuan buat orang tuanya datang memperhatikan anak-anak di rumah. Karena kan ada beberapa orang tua yang masih bekerja. Jadi kita saling kerjasama aja di sekolah, kita pasti bantu, di rumah orang tua. Lebih kepada ini sih, karena sekolah kami itu sekolah humanis ya, bukan yang misalkan anak melakukan kesalahan kita hukum, lari enggak. Jadi memang kita tuh lebih kepada pembinaan juga. Misal dia melakukan sesuatu yang kita anggaplah ini bukan saatnya gitu kan, dia melakukan itu, nanti kita bina. Jadi memang tugas BK di sekolah kami itu cukup amat sangat berat gitu ya, karena ya bayangin aja ratusan siswa kita bina satu-satu kan, itu kan berat. Dan yang ngebina itu bukan cuma anak yang bermasalah, anak yang berprestasi pun kita bina gitu. Jadi harus ada pembinaan setiap harinya gitu dari guru BK. Jadi biar anak ini salah, ya kita harus cari dulu salah dia apa, terus kenapa dia bisa melakukan itu. Jadi biar kita juga diskusinya pada orang tua. Kalaupun kita mau menjatuhkan punishment, harus dengan kesepakatan bersama dengan orang tua. Nanti maunya anak itu seperti apa, harus mau kita gimana ini. Kalau misalkan orang tuanya ya udah sepakat deh, terserah nanti sekolah mau ngapain gitu ya, mungkin apakah kita skor nih berapa hari atau mungkin apa, nanti bakal ada inilah kita perjanjiannya dulu sama orang tua maunya seperti itu. Jadi biar nggak salah juga ya Bu, bikin kayak gitu. Betul, jadi kita libatkan orang tua di dalam setiap apapun untuk mengambil keputusan.
Kalau untuk kurikulum di SMP Muhammadiyah sendiri, kurikulumnya apa ya Bu? Masih K13 atau udah kurikulum merdeka? Untuk kelas 7-8 kita kurikulum merdeka sudah pakai dari tahun lalu. Untuk kelas 9 masih K13. Tapi kita memang punya kurikulum internal. Jadi walaupun kita sekolah nasional ya, menginduk ke Kemendikbud, kita juga punya diferensiasi kurikulum. Kayak gitu. Jadi nggak yang tiplek nyontek kurikulum mereka, enggak. Kita sudah punya kurikulum modifikasi sendiri dari 2018. Dari penerapan kurikulum tersebut ke dalam pembelajaran itu seperti apa? Oke, biasanya karena kurikulum kita itu sudah dimodif dari awal banget sebelum kurikulum Merdeka launching, sekolah kami itu sebelum pemerintah menginstruksikan lah untuk pembelajaran yang materi esensial gitu ya. Kan biasanya kan kalau dari dinas itu ada KD, kumpulan KD gitu kan, pada kompetisi dasar dari nomor 1 sampai 14. Kita nggak pakai itu. Jadi kita pilih yang menurut kami ini tuh masuk ke dalam kehidupan sehari anak-anak. Jadi memang kurikulum kita itu contextual learning, bukan cuma sekedar teori. Nah, biasanya yang dari dinas itu kan banyak banget, dan kebanyakan materi pun kita melihat anak-anak kita itu nggak bisa menerima materi itu semua kan. Akhirnya kita menerapkan konteks materi yang sesuai dan yang akan dipakai anak ini. Kita akan ibaratnya kita kasih materi itu, dan untuk lebih kuatnya lagi kita memang sudah menggunakan project based learning sama problem based learning. Jadi anak itu setiap semester wajib bikin karya sesuatu. Baik itu misalkan karya berbentuk produk ataupun memecahkan sebuah masalah. Biasanya nanti kami dari guru-guru itu juga bikin nih, kita stimulus dulu anak itu kira-kira apa sih masalah yang lagi happening gitu. Jadi nanti kita akan menstimulus anak itu untuk bisa menyelesaikan masalah yang terjadi minimal di lingkungan sekitar. Itu sih kurikulum yang kita bisa terapkan di sekolah kita gitu ya. Dan nanti kita juga banyak program-program lainnya gitu, karena kalau saya bisa bilang pembelajaran kita di kelas itu 40%, selebihnya kita kegiatan, jadi 60% itu. Karena yang tadi kita itu belajar contextual learning ya, materi itu cuma 40, 60-nya selebihnya anak-anak tuh banyak praktek. Kadang kita juga bisa menghadirkan kayak profesi-profesi nih, biar anak itu tahu nih, saya nanti ketika besar kita kerja sebagai arsitek misal, nanti kita akan datangin nih pembicara arsitek itu seperti apa. Terus karena kita juga school of talent ya, nanti kita datangin juga beberapa atlet gitu, buat nanti memberikan pengarahan kepada siswa kita nih, kalau jadi atlet kamu harus bagaimana, harus apa dan apa aja yang dipersiapkan. Jadi secara teori kita cuma sedikit aja, lebihnya ke praktek anak-anak sih, biar nyampe lah gitu di dalam hati mereka. Jadi sangat memfasilitasi banget ya Ibu ya. Iya, alhamdulillahirobbilalamin. Jadi memang kurikulum kita akan selalu menyesuaikan dengan perkembangan anak. Kalau tadi kan secara umumnya Ibu, kalau misalkan pembelajaran atau kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan itu biasanya di sekolah ini apa aja ya? Kalau pembelajaran keagamaan itu yang tadi Pak Rifki bilang, bahwasanya memang sudah masuk tata tertib ya, anak itu sebelum masuk belajar kita ada pembiasaan duha dulu. Biasanya di duha itu kita juga sudah plus tadarus, murojaah gitu ya, karena minimal kita punya target di sekolah kami anak-anak tuh hafal juz 30, semua sudah hafal dari kelas 7 sampai yang kelas 9. Jadi sudah tidak lagi yang hafal surat pendek gitu ya, tapi kita mau juz 30 itu insya Allah sudah diingat, itu adalah salah satu goals kami. Terus setelah tadarus sama dua, biasanya kita juga di situ ada sisipin kuliah duha gitu ya Pak Rifika. Iya, kuliah, atau misalkan nanti ada pembicara gitu, entah itu kita kerjasama dengan psikolog tentang mental health untuk anak-anak usia remaja gitu, atau mungkin nanti kita undang-undang pembicara yang lain. Biasanya sih kita seperti itu untuk
keagamaannya. Kemudian kita juga menerapkan sistem dalam 1 minggu itu minimal anak-anak itu ketemu jam Al-Quran. Kita ada namanya Quran karakter building. Jadi jam Quran itu kita lebih banyak porsinya dibanding yang lain. Kurang lebih dalam 1 minggu kita ada 8 jam. 8 jam pelajaran di Al-Quran ya, gitu. Kalau untuk porsi jam yang lain kita memang lebih sedikit sih, cuma 3, cuma 2, tapi untuk Quran itu 8 sampai 10 jam itu setiap minggunya. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan penunjang lainnya biasanya kita adakan kayak kemarin nih kita adain Quran bersanad, jadi langsung kita panggil Syekh dari Mesir, kita kerjasama gitu kan dari pihak Mesir untuk datang ke kita untuk berikan pembelajaran Al-Quran kepada anak-anak yang baik yang benar itu seperti apa. Terus kita biasanya juga ada kegiatan Ramadan Talent, itu semua aktivitas anak-anak di bidang keislamannya kita tuangkan di situ. Terus kita juga memang merayakan hari-hari besar umat Islam, iya. Dan setiap hari Jumat biasanya kita itu ada yang namanya tabungan kurban. Nah, jadi kita sudah memprepare anak kurban di tahun depan, kita sudah prepare dari saat ini gitu. Jadi anak-anak itu wajib untuk mengumpulkan tabungan kurban. Terus juga kita ada yang ke masjid-masjid gitu ya untuk bendi berbagi dan sebagainya macamnya. Terus juga yang jadi program besar sih ini menurut saya gitu ya, kita ada tahajud bareng sama anak-anak. Jadi kalau zuhur berjamaah kita udah biasa ya kita tahajud, sampai tahajud bareng kita 2 minggu sekali. Jadi tahajudnya itu anak-anak di rumah, karena kemarin kita adopsi sistem Zoom gitu kan, lagi PJJ, jadi akhirnya kita terusin nih gitu. Anak-anak juga excited karena tadi kalau aktif dalam kegiatan ya kita kasih poin gitu. Jadi nanti tuh poin itu bakal kita jadikan student of the year di akhir tahun. Jadi anak yang banyak banget gitu kan poinnya, kita akan berikan penghargaan gitu. Jadi anak-anak juga semangat seperti itu. Tapi dari pelaksanaan kegiatannya itu ada nggak sih Bu siswa yang masih belum aktif atau masih kurang excited gitu? Banyak, kalau bisa dibilang anak-anak ya 50-50 ya Pak ya. Ada yang harus didorong-dorong dulu, betul, dulu baru. Itu dia balik lagi ke bagaimana pembiasaan dia di rumah juga sih. Jadi kalau misalkan memang orang tuanya yang semangat juga, biasanya kita lihat kalau orang tuanya semangat, anaknya juga ikut semangat gitu. Tapi biasanya ya orang tuanya biasa-biasa aja, anaknya juga biasa-biasa aja gitu. Jadi kita lihat karakter si anak ini di rumah seperti itu ya. Jadi pas dia misalkan ada kegiatan apapun dia tidak antusias, ya begitulah gitu. Jadi harus kita bina lagi nih. Kalau dibilang banyak yang tidak aktif ya sama sih sebenarnya, komposisinya sama 50-50. Tapi kita juga sebenarnya di sekolah kami juga bebas memilih sih, kayak gitu. Boleh milih, ya boleh mau ikut, boleh enggak. Jadi kita juga kasih penawaran juga sih ke anak-anak. Tapi Mungkin pendampingi kalau untuk tadi kan dibahas tentang lebih mengedepankan akhlak juga ya Bu, seimbang gitu. Nah untuk penanaman, maksudnya sikap nilai-nilai keislaman yang merujuk kepada akhlak itu biasanya apa aja sih Bu yang ditanamin? biasanya kita itu untuk anak baru seminggu pertama kita ada yang namanya first week gitu. Jadi di situ nanti kita akan kenalin nih gimana sih dari awal dia masuk di depan gerbang apa yang dia harus lakukan, sampai dengan nanti misalkan di kelas apa yang dia harus lakukan. Kita akan ibaratnya kita itu nyusun kegiatan itu sebagai pengingat, dan kita juga kerjasama dengan guru-guru yang lain nih. Kalau misalkan anak bertemu dengan teman gitu, biasanya kan kita suka menemukan bahasa yang kurang baik, yang pasti ada aja. Kita langsung ambil buku tatip, kita tulis poinnya. Jadi gitu. Jadi kita emang bener-bener nih buku tatip tuh di tangan guru-guru gitu. Jadi guru-guru itu kita sebar dimanapun dia berada. Kita lihat nih kelakuan anak ada yang nggak ini, kita catat dulu poinnya. Abis itu kita pembinaan. Jadi kita bina, mau itu dia ngomongnya kotor banget gitu ya, atau mungkin perilakunya yang tidak baik, itu kita bina setiap hari. Maka dari itu salah satu program kita untuk nanamin akhlak itu ya tadi
guru agama Islam dengan BK ini gitu. Jadi nanti misal kita melakukan kita ada ngelihat anak yang mohon maaf perilakunya sudah di luar batas dari usianya, nanti BK akan eksekusi lah istilahnya gitu ya. BK akan konseling lebih lanjut, proses guru agama Islamnya nanti ibaratnya yang menenangkan secara rohani gitu. Jadi kita kolaborasi itu secara mental, oke, itu ya udahlah BK ini urusannya ya. Nanti guru agamanya itu ya lebih ke ibadahnya gimana apa segala macam. Jadi bimbingan seperti itu. Kita juga ibaratnya kita punya tanggung jawab nih anak-anak satu-satu gitu. Nanti kita tinggal tektokan sama orang tua gitu ya. Ini misalkan ibadahnya seperti ini makanya kita mengharapkan lah gitu orang tuanya juga monitor ibadahnya seperti apa, karena memang kan ya kita berprinsip kalau ibadahnya bagus insya Allah akhlaknya juga bagus gitu. Makanya itu yang kami tekankan. Kadang kita juga suka menemukan anak yang pura-pura haid gitu kan, nggak mau sholat, nah itu juga ada. Tapi ya gimana lah caranya nanti kita bisa mengkonseling untuk anak supaya bisa ini, karena yang udah-udah gitu ya, kita menemukan anaknya seperti itu, kita konseling dengan cara-cara yang baik, anaknya juga insya Allah berubah gitu. Jadi dia mau ada itikat untuk berubah seperti itu. Kalau dari cara gurunya, dari masing-masing guru menciptakan pembelajaran yang religius itu bagaimana? Kita membiasakan yang tadi contextual learning itu setiap guru walaupun kalian ngajar IPA gitu ya, itu harus berkaitan dengan ayat Quran. Jadi seperti project based learning itu kita lihat satu masalah tentang misal masalah lingkungan gitu. Itu kita harus kaitkan di dalam Islam itu seperti apa. Matematika terkait dengan perhitungan jual beli, persen atau segala macam itu kita harus kaitkan juga di dalam agama. Jadi memang semua yang ada di sekolah kami, even kayak PJOK apa sih nyambungnya dalam Islam gitu ya, itu ada. Jadi kita harus menanamkan itu. PJOK sebelum misalkan anak-anak mau tanding, kita harus misalkan biasakan doa dulu setelah tanding, kita menang atau apa itu biasanya kita sujud syukur dulu atau apa gitu. Jadi memang hal-hal yang seperti itu kita coba tanamkan, bukan cuma tanggung jawab guru PAI aja, tapi memang semua mapel kita mengharuskan itu. Bahkan kalau kita itu sudah ada e-modul ya, kita punya e-modul sendiri. Di setiap e-modul mata pelajaran itu selalu disisipkan ayat Al-Quran sebagai reminder anak-anak gitu. Jadi ada ayatnya, penjelasan ayat itu seperti apa. Kalau kita belajar biologi ya ayatnya ini loh, belajar bahasa Indonesia tentang ini ayatnya. Itu kita sudah desain, makanya materi kita yang materi esensial itu gitu, karena memang yang berkaitan dengan Al-Quran, terus juga yang berkaitan dengan apa yang akan nanti anak-anak rasakan. Jadi kontekstual learning kita tuh seperti itu. Jadi apapun pelajarannya juga dikaitin dengan Al-Quran. Al-Quran tetap nomor satu. Kita cari itu. Kalau Al-Quran ya hadis ya. Biasanya seperti itu sih. Oke. Sudah selesai Ibu. Oh, ini aja nih. Ya, hanya beberapa aja, okay. 10 menit aja Ibu. Siap. Ini udah berapa menit Kak? Bisa itu nanti. Ya, makasih banyak ya Ibu Pak sudah mau diwawancarain. Semoga SMP Muhammadiyah 8 makin sukses ya Bu. Maka dari survei yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa sekolah umum pada SMP Negeri 31 Jakarta dan sekolah Islam pada SMP Muhammadiyah 8 Jakarta memiliki perbedaan dalam hal kurikulum serta pembelajaran PAI. Walaupun berbeda, kedua sekolah tersebut memiliki caranya tersendiri dan memiliki kualitasnya masing-masing. Dapat dilihat dari SMP Negeri 31 Jakarta yang merupakan sekolah umum, namun dalam kegiatan sehari-harinya tidak pernah lupa untuk menerapkan kegiatan keagamaan untuk peserta didiknya. Begitupun dengan SMP Muhammadiyah 8 Jakarta yang merupakan sekolah Islam juga tak pernah lupa untuk mengajarkan kehidupan dunia dengan pengembangan talent-talent yang dimiliki peserta didik untuk kehidupan di masa depannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa kedua sekolah ini imbang dalam penerapan akhlak serta implementasi integrasi ilmu dan Islam untuk kehidupan dunia dan akhirat bagi para peserta didik.
Demikian laporan survei sekolah umum pada SMP Negeri 31 Jakarta dan sekolah Islam pada SMP Muhammadiyah 8 Jakarta tentang kurikulum dengan pembelajaran PAI. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami harap laporan ini dapat bermanfaat bagi banyak orang, khususnya bagi para penonton. Kami juga mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para penonton untuk dijadikan perbaikan di kemudian harinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.